Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan ini. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menegakkan panji-panji Islam, untuk menegakkan syiar Islam, dinul Islam, sehingga cahaya ini sampai di tengah-tengah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sahabat yang berbahagia dimanapun berada, pada hari ini, hari Selasa 26 Oktober 2021, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Di tengah kehidupan hari ini yang penuh dengan berbagai macam lika-liku kehidupan yang kita hadapi, persoalan yang tengah kita arungi pada kesempatan ini, maka supaya kita lebih semangat dan optimis untuk mencari solusi di tengah ombak yang begitu dahsyat yang besar hari ini, maka insya Allah ada solusi di tengah-tengah kita. Maka untuk itu, marilah kita sama-sama menyimak hadis Rasulullah SAW. Bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, sehingga kita tidak salah di dalam mengambil solusi atau langkah. Maka hadis Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah Ta'ala, anna inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah wa dzakarahu Bukhari aidan fi kitab tauhid mukhtasar. Sahabat yang berbahagia, hadis ini artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku bergantung kepada sangkaan hambaku terhadapku. Aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, aku pun mengingatnya di dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam kelompok, aku pun mengingatnya dalam kelompok yang lebih baik dari mereka. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Sahabat yang berbahagia, hadis ini memberikan motivasi yang luar biasa bagi kita hari ini, di mana salah seorang ulama mengutip, menjelaskan, menerangkan tentang hadis ini bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku bergantung kepada sangkaan hambaku terhadapku. Maksudnya, maksud dari hadis ini, hadis qudsi ini, jika seseorang menyangka Allah menerima amal solehnya, memberikan balasan pahala, dan mengampuninya kalau ia mau
bertaubat. Niscaya ia akan mendapati apa yang ia sangkakan kepadanya, kepada Allah. Tetapi jika ia tidak punya sangkaan bahwa Allah tidak akan melakukan semua itu, maka yang ia terima adalah seperti apa yang ia sangkakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini mengandung pesan supaya kita lebih melambungkan harapan kepada Allah Ta'ala daripada kecemasan dalam kehidupan. Jadi kita melambungkan, menyerahkan, mempasrahkan segala persoalan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama muhaqqiq mengatakan melambungkan harapan itu hanya berlaku bagi orang yang sedang menghadapi kematian. Sementara bagi orang yang tidak dalam keadaan seperti itu ada 3 pendapat. Dan pendapat yang paling sahih ialah yang tengah-tengah. Maksudnya dalam beribadah sebaiknya seseorang melakukannya dengan sungguh-sungguh disertai keyakinan kepada Allah Ta'ala tentu akan menerima ibadahnya serta mengampuni dosanya karena dia telah menjanjikan hal itu dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ingkar janji, saudaraku yang berbahagia. Jika ia berkeyakinan dengan yang bertentangan dengan yang demikian itu, maka ia adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Artinya jika kita pesimis dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi, kita merasa tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya, maka itulah yang akan Allah berikan kepada kita. Sahabat yang berbahagia, hadis ini mengandung makna yang sangat dalam. Di tengah kehidupan kita hari ini, apalagi kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan kehidupan, sehingga waktu, tenaga, pikiran kita, uang, harta, semua dihabiskan hanya untuk memikirkan satu persoalan saja. Artinya kita dalam kehidupan ini cenderung linear, terfokus kepada satu titik saja, yaitu urusan dunia, sehingga waktu, tenaga, dan pikiran kita habis untuk itu. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita, memanggil kita supaya kita memandang kehidupan ini di dalam 2 sisi, yaitu dunia dan akhirat. Kenapa selama ini kita menghadapi berbagai macam ujian, goncangan, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita terlalu jauh dari Allah. Kita terlalu jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah, kita tidak beribadah. Allah perintahkan kita untuk menjaga silaturahim, tapi kita memutuskan silaturahim. Kita tidak menyambung kembali tali silaturahim. Allah memerintahkan kepada kita untuk birrul walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita meninggalkan kedua orang tua kita, kita tidak membangun komunikasi, kita bahkan cenderung durhaka kepada kedua orang tua kita. Maka ini adalah yang menjadi pemanggil ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang berbahagia, maka Nabi melalui hadis qudsi ini memberikan solusi terbaik bagi kita. Jika kita ingin keluar dari berbagai macam persoalan kita hari ini adalah kita harus kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, tidak ada jalan yang lain. Kembali kepada Allah dengan berbagai tahapan yang disampaikan oleh hadis qudsi ini. Jika kita kembali kepada Allah 1 jengkal, Allah mendekat kepada kita 1 hasta. Jika kita mendekat kepada Allah 1 hasta, ya, Allah mendekat kepada kita lebih lagi daripada itu. Jika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka
Allah berlari mendekat kepada kita. Bayangkan sahabat, betapa tingginya Allah, betapa kayanya Allah, betapa cintanya Allah kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Apakah dengan satu jengkal, satu hasta, atau berjalan, bagaimanapun caranya, pilihlah salah satu di antaranya. Tidak ada solusi, tidak ada jalan selain daripada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, sehingga waktu, tenaga, pikiran habis waktu, tenaga kita. Tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai-nilai ketaatan. Maka kita menjadi orang yang rugi, dunia rugi, akhirat rugi. Maka jadilah kita penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, hadis ini menghimbau kita, mengajak kita, menyuruh kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita nanti kelak di akhirat menjadi teman-teman Fir'aun, menjadi teman-teman iblis, menjadi teman-teman syaitan yang akan menghuni nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pesan penting ini, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan sahabat sekalian. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita dalam kehidupan ini, sehingga kita memenangkan pertarungan kehidupan dengan keimanan dan ketakwaan. Kita isi kehidupan ini dengan lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.